Selamat pagi keluarga damai. Mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai setiap kita. Mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita masing-masing kekuatan serta penghiburan. Dan pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama mengagungkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kala mungkin mulut dan bibir kami tidak mampu menyatakan puji-pujian kepada Tuhan di pagi hari ini, karena hati kami dirundung duka cita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar boleh menguatkan, boleh memberikan kami juga sukacita. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai yang ke-24. LAI memberi judul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke bumi. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Sedemikian jauh pembacaan kita, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Sukacita ganti duka cita. Ya Bapak Ibu Saudara, saya pikir menunggu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan sekaligus meresahkan. Ya, jika menunggu itu masalah merebus Indomie, maka menunggu jadi sangat menyenangkan. Aroma-aroma bumbu Indomie setidaknya lebih dari cukup untuk membuat kita yakin akan kenikmatan yang ditawarkan nantinya. Namun jika menunggu itu masalah sembuh dari COVID, maka menunggu terasa amat mengerikan. Kematian setidaknya lebih dari cukup untuk membuat kita membayangkan ratap tangis akan perpisahan. Dan jika pun tidak, sesungguhnya pengharapan itulah yang pasti memberikan kita penguatan dan sukacita. Itulah sebabnya dalam situasi yang juga meresahkan, Yesus pun menyatakan pengharapan bagi murid-muridnya. Yesus berkata bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bahkan Yesus memberikan ilustrasi tentang seorang perempuan yang sakit bersalin. Di sana dinyatakan bahwa sukacita itu akan meliputinya ketika anak itu lahir, meskipun sebelumnya prosesnya begitu menyakitkan. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan duka cita itu nantinya tidak akan dapat merampas sukacita para murid. Bukan karena kondisi yang mendatangkan duka cita itu tidak lagi ada, tetapi karena pengharapan yang membawa sukacita itu akan mengalahkan duka cita. Pertanyaannya adalah, apa sih duka cita yang dihadapi murid-murid ini sesungguhnya?
Kalau kita baca, duka cita itu sebetulnya akan datang saat Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes mencatatkan bahwa murid-murid nantinya akan menjadi takut dan gentar ketika Yesus ditangkap. Bahkan murid-murid dikatakan akan mengkhianati dan menyangkali Yesus. Walaupun lucunya mulut dan bibir mereka berkata sebaliknya. Yohanes 13 ayat 37 mencatatkan bahwa Petrus yang dengan yakin hendak memberikan nyawanya bagi Yesus, sebaliknya justru menyangkalinya. Tetapi sekali lagi, duka cita itu akan berganti sukacita ketika Yesus bangkit dan menang atas kematian. Di sisi lain, duka cita juga akan timbul setelah Yesus naik ke surga. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca kembali ucapan perpisahan Yesus kepada murid-muridnya di Yohanes 13 ayat 31-33, kita bisa melihat bahwa murid-murid akan berduka atas kepergian Yesus. Terlebih Kristus akan pergi dan mereka tidak lagi dapat menjumpainya. Yesus berkata bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dan demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Padahal Yohanes 15:18-27 mencatatkan bahwa pelayanan murid-murid bukan pelayanan yang mudah, karena mereka akan menghadapi dunia yang membenci Yesus. Namun lagi-lagi penulis Yohanes mencatatkan kalau Yesus memberikan penghiburan kepada murid-murid dengan mendatangkan Roh Kudus. Sesungguhnya pengharapan akan tetap ada, bukan saja ketika murid-murid menghadapi kematian dan kebangkitan Yesus, malah murid-murid juga akan memiliki pengharapan dikala Yesus akan pergi kepada Bapaknya. Karena di saat itu Allah Roh Kudus akan berdiam di dalam diri murid-murid sehingga mereka dapat memperkatakan kebenaran dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, walaupun situasi yang meresahkan dari tadi kita temukan itu tidak berubah, tetapi pengharapan itu selalu ada dan akan mengalahkan duka cita para murid. Menariknya, hal ini bukan hanya berlaku bagi para murid. Menariknya, berita ini pun berlaku bagi kita hari ini. Sukacita yang mengalahkan duka cita itu berlaku bagi setiap kita hari ini. Dikala situasi dapat saja merenggut sukacita, pengharapan di dalam Allah memberikan kepada kita kekuatan serta penghiburan yang bahkan melampaui pemahaman kita. Kala kita menantikan Ia untuk datang kembali, kita memiliki sukacita yang mampu mengalahkan duka cita. Tentu saja bersukacita dalam duka cita itu tidak mudah, apalagi ketika seseorang menghadapi kehilangan orang yang dikasihi, ketika seorang menghadapi sakit penyakit, ketika seorang mengalami kejenuhan, bahkan ketika seseorang menghadapi rasa lelah. Semua itu terasa sangat menyakitkan. Namun yang menarik, seorang pengajar Alkitab Warren Wiersbe mengatakan bahwa Allah memberikan sukacita dalam hidup kita bukan dengan mengganti situasi yang kita hadapi, melainkan dengan mengubah diri kita. Dalam proses melahirkan, Allah tidak mengganti apa yang harus dilalui sang ibu dengan hal lain untuk meringankan rasa sakitnya, melainkan transformasi. Allah mentransformasi apa yang ada, yaitu mengubah proses yang menyakitkan itu menjadi proses yang penuh pengharapan. Yesus pula mengatakan bahwa demikian juga kamu sekarang diliputi sukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selagi kita berjuang di dalam dunia yang penuh duka cita ini, biarlah sukacita kekal, yaitu langit dan bumi yang baru yang nantinya boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi harapan kita. Selagi kita berjuang di dalam ratap tangis akibat belenggu dosa, biarlah anugerah Allah yang membebaskan setiap kita. Oleh karena hidup kita adalah kesempatan, biarlah kita tinggal di dalam Kristus dan kita memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Biar Roh Kudus yang memampukan dan menolong masing-masing dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan di pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengharapan di dalam Kristus Yesus yang memberikan kami sukacita.
Berdoa juga untuk orang-orang di luar sana yang saat ini sedang menghadapi duka cita, yang karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin karena juga sakit penyakit dan kehilangan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang juga menguatkan dan memberikan setiap mereka penghiburan. Dan jika pun kami memiliki kesempatan untuk menyaksikan kasih setia Tuhan, kiranya Tuhan yang mampukan kami, mulut bibir kami untuk mengucapkan kebaikan Tuhan sehingga mereka boleh bersuka cita dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.